Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fitrianti dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait proposal bisnis yang sudah saya buat, yaitu bisnis Tiny Tiles. Selamat menyaksikan. Sekarang kenapa sih Tiny Tiles ini bisa hadir? Jadi kalau sekarang-sekarang itu kan banyak ya orang, terutama anak muda, yang emang pengen punya barang, tapi bukan cuma yang memiliki nilai fungsional, tapi juga bisa mewakili perasaan mereka. Nah, dari situlah lahir ide Tiny Tiles, usaha mikro rumahan yang menawarkan gantungan kunci custom, dan isinya itu bisa berupa foto pribadi, kemudian bisa juga pesan singkat atau bahkan kode QR yang bisa di-scan, dan hasilnya itu nanti berupa voice note ataupun bisa juga video kenangan. Nah, Tiny Tiles ini hadir sebagai media alternatif untuk mengekspresikan kenangan dan perhatian secara lebih personal. Kemudian rumusan masalah dari usaha Tiny Tiles ini adalah yang pertama, bagaimana sih cara menghadirkan produk yang lebih bersifat personal dan bermakna di tengah pasar yang didominasi oleh produk massal. Yang kedua, bagaimana strategi produksi, pemasaran, dan pelayanan ini dapat dilakukan secara efektif oleh usaha mikro rumahan dengan modal yang terbatas, namun tetap menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang ketiga, bagaimana membangun kepercayaan pelanggan melalui transaksi online, khususnya dalam hal transparansi, kualitas, dan layanan yang memuaskan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, bagaimana peran produk kreatif seperti gantungan kunci custom ini dapat mendukung nilai sosial dalam masyarakat serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Adapun untuk tujuan dari bisnis ini adalah yang pertama, menghadirkan produk yang bermakna dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, meningkatkan akses pelanggan terhadap produk custom tanpa proses yang rumit. Yang ketiga, mendukung ekspresi sosial dan budaya berbagi. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran konsumsi yang ramah lingkungan. Yang kelima, mendorong penguatan ekonomi kreatif lokal melalui inovasi produk handmade. Lalu, terkait manfaat dari bisnis Tiny Tiles ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada manfaat bagi pelanggan, manfaat bagi pelaku usaha, dan manfaat bagi masyarakat serta industri kreatif. Selanjutnya, profil singkat dari Tiny Tiles. Nah, Tiny Tiles ini merupakan usaha mikro perseorangan di rumahan yang dijalankan sepenuhnya oleh satu orang, yaitu saya sendiri. Nah, semua proses produksi itu dilakukan secara mandiri, termasuk dari desain, komunikasi terhadap pelanggan, perakitan produk, hingga pengemasannya. Namun, meskipun dikelola sendiri, Tiny Tiles ini tetap mengedepankan profesionalitas dari manajemen order, customer service, hingga kualitas dari hasil jadinya itu melalui proses quality control gitu. Nah, produksinya dilakukan menggunakan alat yang sederhana dan pencetakannya itu karena saya belum punya percetakan mandiri, jadi kerjasama dengan mitra lain. Nah, transaksinya itu dilakukan 100% online tanpa toko fisik, jadi ada efisiensi biaya. Lalu bagaimana dengan visi dan misi dari Tiny Tiles? Visinya itu adalah menjadi brand gantungan kunci custom terdepan yang menghadirkan makna, keunikan, dan kenangan personal dalam setiap produk serta mendorong budaya berbagi di era digital. Kemudian misinya yaitu yang pertama, menyediakan produk gantungan kunci yang dapat di-custom sesuai keinginan pelanggan. Yang kedua, menghadirkan layanan pemesanan yang mudah, cepat, dan berbasis pre-order agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan industri kreatif berbasis rumah atau home-based business. Yang keempat, menjaga kualitas desain, pengemasan, dan pelayanan agar menciptakan pengalaman yang baik bagi pelanggan. Dan yang kelima, yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makna dalam sebuah produk yang sederhana. Nah, untuk roadmap selama 3 tahun dari usaha Tiny Tiles ini, yaitu pada tahun 2025, 2026, dan 2027, yaitu adalah di tahun 2025, Tiny Tiles ini fokus untuk membangun fondasi usahanya dulu, sehingga perlu dilakukan promosi awal, legalitas NIB, dan targetnya itu melakukan 100 penjualan. Yang kedua, di tahun 2026, Tiny Tiles ini ingin menambah varian produknya, kemudian rekrut tim produksi juga, dan ikut bazar kampus. Dan di tahun 2027, Tiny Tiles ini membuka peluang untuk kerjasama, kemudian kolaborasi dengan desainer grafis, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Berikutnya, lokasi usaha dari Tiny Tiles ini dilaksanakan di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 51, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, tempat ini merupakan tempat tinggal dari saya sendiri selaku pemilik usaha, jadi karena usahanya ini adalah home-based business, semua proses produksinya itu dilakukan di rumah saya sendiri. Lalu terkait dari struktur organisasi Tiny Tiles, nah karena usaha ini adalah masih usaha saya sendiri dan saya masih melaksanakan small business ini, jadi semua proses produksi mulai dari desain sampai pengemasan itu dilakukan oleh saya sendiri. Namun jika nanti terjadi overload pesanan, saya akan merekrut orang yang bersedia untuk freelance di Tiny Tiles ini untuk membantu saya dalam proses produksi. Nah, untuk produk yang ditawarkan dari Tiny Tiles ini ada 4, yaitu yang pertama gantungan kunci frame Polaroid. Nah, produk ini tuh menampilkan foto pribadi dengan tambahan nama atau pesan singkat yang dicetak dalam gaya retro seperti bingkai Polaroid. Nah, yang kedua itu adalah gantungan kunci frame Spotify. Nah, produk ini menyerupai tampilan pemutar lagu di aplikasi Spotify, lengkap dengan cover lagunya dan kode scan Spotify-nya yang bisa diputar langsung melalui aplikasi. Dan yang ketiga yaitu ada gantungan kunci QR voice note atau video. Nah, di dalam gantungan kunci ini terdapat kode QR yang dapat dipindai untuk memutar pesan suara ataupun video pribadi dari pengirim ke penerima.
Dan yang keempat, yaitu ada gantungan kunci dengan karakter tambahan. Nah, setiap membeli produk gantungan kunci custom, pembeli itu akan ditawarkan untuk menambahkan karakter yang lucu dan gemas sebagai elemen pelengkapnya. Lalu untuk target pasar dan strategi pemasarannya dari Tiny Tiles itu bagaimana sih? Nah, untuk target pasar utama Tiny Tiles itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pelajar dan mahasiswa, dan yang kedua ini adalah komunitas, sekolah, ataupun event organizer. Kemudian untuk strategi pemasarannya itu, yang pertama kita melakukan promosi di Instagram dan TikTok. Yang kedua, menyediakan katalog digital. Yang ketiga, kolaborasi dengan micro influencer atau influencer yang belum terlalu terkenal namun engagementnya itu tinggi. Lalu sistem marketing kita itu ada 4P atau produk, price, place, dan promotion. Namun di balik dari usaha Tiny Tiles ini pasti ada kompetitornya. Nah, saya sudah melakukan analisis kompetitor dan jenis kompetitornya itu terbagi menjadi dua, yaitu kompetitor secara langsung dan kompetitor secara tidak langsung. Nah, analisis perbandingan kompetitornya ini dari beberapa aspek, yaitu ada aspek harga, kualitas kemasan, elemen dari isinya, serta pelayanannya. Nah, kalau di kompetitor lain itu harganya mulai dari 10.000 sampai 30.000. Kalau di Tiny Tiles itu berkisar dari 10.000 sampai 20.000 dan ini menurut saya lumayan kompetitif. Kemudian untuk kualitas kemasannya di kompetitor lain itu standar saja, di Tiny Tiles ini diusahakan untuk premium. Lalu di elemen isinya, nah kalau di kompetitor lain itu terbatas, hanya bisa foto aja. Tapi kalau di Tiny Tiles itu tidak terbatas, bisa custom. Mau foto bisa, pesan bisa, QR code bisa, ataupun ucapan lainnya juga bisa. Atau kalau mau dua sisi juga bisa. Jadi depannya itu ada foto dan belakangnya itu ada pesan gitu. Kemudian pelayanannya kalau di kompetitor lain itu dia cepat tapi pasif. Nah, kalau di Tiny Tiles itu lebih ramah, cepat, dan tentunya memberikan preview desainnya terlebih dahulu. Dan di platformnya kalau untuk kompetitor lain itu mereka hanya memakai marketplace saja kayak Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Tapi kalau di Tiny Tiles mengkombinasikan juga dengan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Shopee. Nah, untuk alur dari layanan itu sendiri, yang pertama pelanggan ini akan mengirim data lewat Instagram, Shopee, ataupun WhatsApp. Kemudian kita akan mengirimkan desain previewnya gitu. Setelah disetujui, baru akan cetak desain dan melakukan perakitan. Setelah perakitan, akan dilakukan quality control dulu, baru dilakukan pengemasan dan pengiriman ke via ekspedisinya. Nah, pelanggan itu baru deh dapat resi dan setelah itu pelanggan akan diajak untuk memberikan testimoni. Nah, untuk jadwal operasional dari Tiny Tiles ini bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, hari Minggunya itu digunakan untuk istirahat saya gitu. Kemudian ada sumber modal. Nah, di sebagian besar modal awal itu, saya pakai tabungan saya sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Karena agar tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi, tidak menimbulkan beban bunga ataupun kewajiban pembayaran cicilan. Nah, pemilik atau saya sendiri itu menyisihkan sebagian tabungan tadi itu untuk dialokasikan sebagai modal awal, khususnya untuk pembelian bahan baku dan peralatan produksi. Nah, metode ini dipilih agar fleksibilitas itu tetap terjaga dan saya sebagai pemilik usaha memiliki kendali penuh atas usaha saya. Oke, jadi Tiny Tiles itu bukan sekedar bisnis, tapi juga bentuk ekspresi dari bagaimana produk kecil ini bisa menyampaikan cerita yang lebih besar gitu. Kami percaya atau Tiny Tiles percaya bahwa setiap orang itu punya cerita dan cerita itu pantas dikenal. Lewat produk sederhana ini, kami ingin menghidupkan kembali makna personal dalam hubungan antar manusia. Nah, dengan pendekatan yang kreatif dan sosial, Tiny Tiles ini berkomitmen menjadi pelaku usaha kecil yang terus tumbuh dan memberi dampak nyata. Atas perhatian yang sudah Bapak Suherdi dan teman-teman sekalian berikan, saya sangat terbuka atas masukan ataupun saran dan kritik akan usaha saya ini. Semoga Tiny Tiles itu bisa terus berkembang dan menginspirasi banyak orang untuk memulai dari hal kecil gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.